Oke, apa kabar? Kali ini Roadrunner akan berbagi perjalanan touring ringan. Kita akan pergi ke arah Kintamani. Tentunya ada di Kintamani, dekat Danau Batur, ya Gunung Batur, Danau Batur. Kita akan mulai perjalanan dari Nusa Dua, daerah Nusa Dua, melalui tol Bali Mandara, lalu kita keluar di daerah Sanur, keluar Sanur, pertigaan sini, perempatan Penggerahan. Lalu kita akan masuk ke kanan melalui jalan bypass Ngurah Rai. Terus kita akan menuju ke timur dan berbelok ke utara melalui area Sanur. Terus lagi kita akan berputar di daerah ini. Ya, jadi ini ada apa ini namanya jalannya? Ya, ada Duta Orchid sini, tapi ini ada jalan besar ya. Nah, masuk ke jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Nah, di sini kita akan menuju ke arah timur. Ya, ini jalannya cukup besar dan banyak mobil-mobil ya, yang kenceng ya, jadi harus hati-hati karena kita menggunakan motor. Lalu nanti setelah cukup panjang ya, sampai di sini, ini ada Banjar Siut. Jadi masuk ke Banjar Siut ke arah Gianyar. Jadi ada tanda ke arah Gianyar kalau salah. Nah, ini ada jalan di sini, ada Alfamart sebelumnya. Lalu kita belok ke kiri, ada lampu merah sini. Kita akan belok, kita masuk ke jalan Banjar Siut ya. Di Banjar Siut itu kita akan langsung menuju ke utara, lalu jalan Tulikuk segala macam. Ini nanti masuk kalau nggak salah melewati, ini cukup panjang ya, jalannya cukup jauh. Ada melewati beberapa pura, dan kalau nggak salah Bangli ya. Jadi kita melewati Bangli. Nah, ini kita belok sedikit ke kanan, Bangli ada pasar di sini kalau nggak salah. Ada pasar sini, lalu kita menuju keluar dari Bangli, kita langsung ke Jalan Nusantara. Nah, Jalan Nusantara ini juga cukup luas, cukup lebar, dan menanjak ya, menanjak secara tidak terlalu drastis. Jadi ini panjang sekali, jalannya banyak lurus ya. Nah, ini nanti dari Bangli tersebut keluar langsung masuk ke daerah namanya Geopark Batur. Ya, di sini ada belokan Geopark Batur, ada gerbangnya. Nah, dalam Geopark Batur ini langsung masuk ke Mount Batur Viewpoint. Nah, ini viewpointnya ada di sini. Jadi kalau mau lihat Gunung Batur, Danau Batur, ini bisa dari viewpoint di sini ya. Nah, kita tetap langsung ke arah sedikit ke barat. Nah, ini melewati beberapa jalan atau area-area, ada banyak cafe di sini, restonya banyak sekali. Ada Indomaret, ada Starbucks ya. Ini Starbucks Kintamani, Starbucks yang terindah juga karena pemandangannya ke Gunung Batur. Lalu terus lagi. Nah, di sini ada penelokan ya, jalan penelokan. Nah, ada jalan ke kanan. Nah, dari kanan ini turun, ini agak curam di sini. Lalu ketemulah namanya Dekayuan ya, Dekayuan. Jadi ya, ini Batur Mountain View namanya, tapi ini sebenarnya Dekayuan ya, Batur Mountain. Nah, di sini kita akan menginap di sini. Cuman memang nanti saya ceritakan ada plus minusnya. Cukup murah, tapi ya memang karena banyak truk ya yang mengangkut pasir dan batu dari kawah hitam ya, atau black lava di sini, jadi cukup berisik ya, sampai malam kadang-kadang truknya. Oke, anyway, ini adalah peta perjalanan kita menuju Dekayuan di Kintamani. Kita akan menggunakan si Vilona, bukan Vilano tapi Vilona kalau saya panggil, karena kalau Vilano kan buat cewek manggil cowok ya. Kalau ini cowok manggil cewek ya, kita panggilnya Vilona aja. Nah, ada Vilona ya, Yamaha ya. Jadi kita mulai touring ringan ke arah Kintamani. Langsung kita mulai saja. Oke, kita mulai perjalanan dari jalan bypass Ngurah Rai ini yang paling ujung ya, di dekat Nusa Dua. Jadi ini hari Sabtu. Jadi bukan Sun Mori tapi Saturday morning ride. Nggak morning juga sih, ini agak siang ya, udah kesiangan karena tadi ada perbaikan di rumah, jadi
nunggu tukang dulu baru kita jalan. Kita mulai masuk ke jalan tol Bali Mandara. Nah, ini gear yang kita pakai kali ini adalah helm NG S-Cross ya. Terus juga ada DJI Osmo Action 5 yang sebagai kamera utama, lalu ada B Pro di depan yang goyang terus untuk backshot, dan tentunya ada handphone holder. Kita pakai map di sini langsung, dan tidak lupa si Vilona ya. Si Vilona hijau ini lumayan juga, dan saya bawa ada ransel diikat ke jok belakang pakai net atau jaring, jadi nggak perlu dipakai ranselnya, jadi pegel nanti, jadi kita taruh di bangku aja. Perjalanan memakan waktu 2 jam. Di sini saya juga pakai Bluetooth ya, Bluetooth mikrofon, dan juga connector ini buat handphone aja sama denger musik, cuman emang musiknya ya buruk ya, kurang mantep, garing banget. Kita pakai Zacro Y80X2. Ini biasanya kalau helmnya 2 bisa kita ngobrol bareng. Kita bayar tol dulu. Tolnya 5.000. Jujur, mana ini kartunya? Oke. Iya. $5.500. Jujur ini adalah touring pertama saya, terus terang, seumur hidup. Jadi dari dulu emang pengen naik motor tapi nggak bisa, akhirnya pas tinggal di Bali baru kesampaian ya. Jadi ya kita, ya kebetulan saya udah lama bisa motor, tapi udah puluhan tahun mungkin nggak pakai motor. Jadi ya ini mungkin motor baru umur 4 bulanan ya. Jadi mulai pemanasan dulu, ke kantor lah segala macam, kerja pakai motor. Nah ini menekatkan atau memberanikan diri untuk touring individu lagi ya, sendiri ya, nggak sama teman-teman. Nah malu lah, belum pengalaman touring, jadi mendingan sendiri aja, santai aja, jalan santai. Ya lebih enak ya, nggak terburu-buru, nggak perlu kejar-kejaran. Mungkin kita santai, mau berhenti, mau jalan ya, mau ngebut ya bisa, tapi ya santai aja lah. Ini agak siang jadi agak panas memang. Lumayan ya. Saya pakai jaket kontin moto, juga pakai sarung tangan kontin moto juga. Selebihnya sih generik ya. Nah ini tolnya indah ya, tolnya indah di atas laut ya. Mungkin teman-teman yang udah di Bali sih nggak heran, tapi kalau yang belum pernah motoran di Bali itu asik juga ya. Banyak banget motor ya, terutama si Vilona ini banyak banget ya yang pakai Vilona di Bali. Kalau di tempat lain mungkin nggak begitu banyak, di Bali itu yang pakai Vilona banyak banget ya, lumayan. Ini motor ya ibu-ibu, bapak-bapak lah. Bukan anak muda ya, boleh juga. Ini saya sebutnya Vespa wannabe ya, jadi mau Vespa nggak nyampe ya, ini aja ya, murah ya, harganya lumayan, dari 20 jutaan. Ini ya not bad. Ini 125 cc, tenaga oke. Ada apa namanya, blue core ya istilahnya, itu pakai hybrid, jadi waktu mulai jalan tuh ada sedikit dorongan pakai listrik mungkin. Saya nggak begitu ngerti, tapi ya lumayan lah. Tenaga sih oke, cukup responsif ya. Kalau sendirian sih cukupan lah ya, kalau berdua mungkin agak berat ya. Nanti kapan-kapan kita upgrade ke yang touring ya, yang 250 cc atau, cuman kalau beli X-Max mahal ya. Kira QJ gimana, QJ motor mungkin. Ya yang adventure boleh juga tuh, Ford Adventure 250 cc. Kalau formula jualnya oke, boleh juga sih. Anyway, ini
tolnya cukup lumayan ya, jadi mungkin bisa 15 menitan dari Nusa Dua ke Sanur ya. Jadi kita ada keluar ke Kuta, itu ke airport. Kalau mau ke airport bisa cepet, tapi kita keluarnya di Sanur nanti. Dari Sanur di perempatan Sangran kita belok kanan ke arah timur dan utara. Jadi sebenarnya jalan bypass Ngurah Rai itu mulai dari Nusa Dua ujung sampai ke agak Denpasar Utara kalau nggak salah. Jadi itu panjang banget jalannya ya. Jadi nanti kita dari bypass Ngurah Rai ujung Nusa Dua, kita ketemu lagi bypass Ngurah Rai yang di perempatan Sanur tersebut ya. Dari situ baru kita belok ke kanan. Nah ini adalah pertigaan. Kalau kita lihat, kalau ke kiri itu nanti ke Kuta ya. Jadi ke Kuta itu ke airport ya, ke arah Kuta. Jadi kita mau ke airport kita pakai tol ya, ini di sini, lalu kita ke kiri keluar di bundaran tol ya. Bundaran bandara, jalan ke arah bandara ya. Dari situ lebih dekat ya. Nah, tapi kita ambil kanan. Kita ambil kanan ke arah Sanur. Jadi sebenarnya lanjut, cuman ini agak berliuk-liuk. Kalau mobil langsung lurus, tapi kalau motor agak berliuk-liuk ya. Jadi di bawah itu agak muter dikit, lalu nyambung lagi, kita ketemu lagi ya. Jadi kalau mau ke kiri tadi ke Kuta, jadi kita lanjut lagi lurus ke arah utara. Hari ini nggak terlalu ramai ya, kan Sabtu mungkin ya, tapi biasanya sih banyak ya bule-bule lah, pada bawa motor ya, bawa surfingnya segala macem, dan kenceng-kenceng juga ya. Lumayan pada ngebut semua di sini. Oke, nah kita masuk ke lampu merah perempatan Sanggerahan ya. Ini jalan, kita ketemu lagi jalan bypass Ngurah Rai di depan kita ini. Dari sini kita akan belok kanan. Ini agak padat sedikit, dan mungkin di jalan bypass Ngurah Rai agak macet ya. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol masalah gear juga. Saya pakai memang NJ S-Cross ya, helmet yang warna hitam glossy. Kenapa saya pilih ini? Ya saya ukuran L ya, jadi agak ketat sih, lumayan ketat, tapi nggak sakit ya. Dan ini nanti mungkin selama perjalanan itu saya bisa ceritakan tuh nggak bikin ya itu bagi saya ya, nggak bikin sakit kepala atau apalah, nggak pegel juga, nggak terlalu berat sih. Nah enaknya ini helm ini ada sun visor, jadi double visor, full face ya, tapi agak sedikit retro kayak cakil sebenarnya kalau nggak pakai visornya. Tapi kan ada visornya, jadi ya lumayan modern juga. Dan enaknya kalau untuk touring kan ada padnya ya, ada padnya. Nah, padnya ini ada lubang-lubangnya sehingga nggak terlalu mengganggu ya, kayak kalau kena angin kan helmnya ke bawah ya, ketarik ke belakang segala macam. Nah ini cukup oke. Saya pasang anti fognya, ya memang ini khusus ya anti fognya.
khusus untuk si NGS Cross. Ya lumayan bantu ya tipnya. Jadi sebenarnya nggak kepake karena masih apa namanya ini ya masih siang, berangkatnya nggak dingin nggak. Tapi nanti kalau di tempat dingin lumayan membantu ya, karena nggak fogging, gampang fogging. Ini pakai pin lock asli, merek pin lock, tapi khusus untuk NGS Cross S-Cross. Pada saat beli NGS Cross ini nggak tahu dulunya dapat apa enggak, tapi saya udah dapat langsung mounting kamera dengan perekatnya yang saya gunakan sekarang. Jadi kita nggak perlu beli lagi aksesoris untuk kamera ya, untuk action kamera. Jadi langsung kita tempel, langsung kita bisa pakai seperti yang terlihat di depan helmet ini ya. Nah, ini lumayan membantu juga. Jadi kalau enggak kan nyari-nyari yang pas untuk mounting helmetnya itu agak sulit ya. Oke, kita masuk ke jalan bypass Ngurah Rai sekarang menuju ke arah timur. Nah, sebenarnya dekat tempat kerja ini, tapi kita terus lagi ke arah timur dan naik ke utara ya, lewati Sanur. Untuk gear lain, saya pakai jaket Contin Moto Provoke ya. Ini medium lah ya, nggak terlalu mahal, menengah lah, tapi di bawah 1 juta tentunya. Karena ini kan nggak serius ya, saya belum serius banget untuk touring-touringan. Ini lumayan, ada protektornya dari punggung ya sama lengan, saya tetap pakai. Ya ngerasa lebih ini aja ya, pede ya, tapi sebenarnya kalau ada yang suka dan enggak ya, karena agak sedikit kaku sih, tapi lumayan. Jaketnya nggak panas, nggak bikin panas, padahal ini siang hari ya, cukup terik di Bali kan, lumayan. Kalau udah terik ya terik banget, tapi nggak terlalu panas ya. Jadi lumayan udara, meskipun nggak ada bukaan-bukaan di tangan atau di mana yang ekstra apa namanya bukaan untuk ventilasi ya, tapi lumayan oke lah. Warna hitam juga nggak terlalu panas juga, jadi bahannya mungkin lumayan ya, cukup ada udara lewat, meskipun ini tahan air menurut spesifikasinya. Ada aksen-aksen merah sama apa namanya reflektor ya di beberapa bagian, dan ada logo Contin Motonya. Nah, untuk sarung tangan juga sama, Contin Moto warna hitam yang ada garis senada ya. Nah, sarung tangannya ini agak kaku ya, jadi memang lama-lama pegel juga ya, agak pegel gitu tangannya, tapi ya oke lah, karena bahannya tebal dan cukup melindungi ya. Nah, ini beberapa lampu merah, nanti kita speed up aja videonya ya. Jadi ini memang jalan jalan rame lah, jadi nggak banyak yang dilihat ya. Cuman yang naik motor sini ya biasalah, ngebut sana, slip sana, mau cewek mau cowok ya, terutama ceweknya juga kenceng-kenceng semua lah bawa motornya. Jadi nanti kita lanjut lagi nanti kalau sudah masuk ke jalan putar ke jalur Ida Bagus Mantru.
Oke, nah ini kita mulai belok kanan, balik ke jalan, bukan balik, kita menuju ke jalan Ida Bagus Mantra ke arah utara ya. Jadi ini udah masuk ke jalan Ida Bagus Mantra. Kalau kanan, ambil kanan, saya balik ke Sanur lagi, Nusa Dua. Kita ambil kiri, jadi kita kiri ke arah jalur utara ya, pantai timur, ke arah utara. Everything changes. Oke, kita mau mampir dulu nih ke Alfamart kayaknya. Sini depan, nah ini Alfamart. Nah, kita mau minum dulu, istirahat, haus, haus sambil ya
kameranya kita cek-cek juga ya. Oke. Oke, kita mulai jalan lagi ya. Kita istirahat sedikit, minum dan makan. Tadi belum makan berangkat ya, jadi kita jajan sedikit. Kita kembali ke jalur utama. Nah, nggak jauh dari sini kita akan belok ke Jalan Banjarsiut ya. Jadi ini udah mulai masuk ke jalur nanti menuju ke Kintamani. Jadi ini, nah itu ada petunjuknya. Ini depan ini ada lampu merah, kita belok kiri ya. Nah ini masuk ke Banjarsiut dan ini langsung menuju ke arah Kintamani ya, ke atas ya. Jadi kan agak ke timur tadi jalannya. Nah ini sekarang mulai ke utara lagi. Oke, kita nanti nikmati jalan yang cukup sepi. Ya lumayan dari mobil ya, tapi lumayan ini menarik karena udaranya mulai nanti ke atas sudah mulai seger ya. Jadi sebelum udah mendekati Bangli, apalagi setelah Bangli itu udah ketinggiannya udah cukup tinggi ya. Jadi udaranya udah beda dibandingin tadi dekat pantai panas. Nah, ini udah mulai nanti pertengahan adem. Di daerah sini memang masih ramai, tapi nanti makin lama makin agak sepi. Sampai arah Bangli lah ya, cukup masih padat karena ke Bangli kan masih cukup umum ya warga Bali untuk bolak-balik. Jadi jalannya cukup ramai, tapi oke sih ya. Kali ini oke. Saya nggak tahu apakah ini normal, tapi ya jalurnya menarik ya. Ada pemandangan sawah tentunya. Cukup asri, tapi nanti pas setelah Bangli itu baru mulai menarik ya. Oke, kita percepat aja sampai nanti mendekat ke Bangli.
Oke, kita mulai masuk ke arah Bangli. Ada kota kecil ya, nggak terlalu besar. Ini mungkin sekitar pertengahan perjalanan dari tadi masuk ke Banjarsiut, kita udah setengahnya lah ya kira-kira. Dari Bangli ini nanti kita lewat sedikit belok kanan kalau salah, nanti ada pasar. Dari situ kita keluar kota lagi ya, jadi udah masuk ke arah tujuan akhir, ke arah Kintamani. Oke, nah ini kita udah menuju ke arah Kintamani ya, jalannya agak berliuk dikit di awal ini, tapi nanti kalau nggak salah jalurnya agak lurus ya, jadi ini ya agak berliuk dikit di awal. Kita baru meninggalkan kota Bangli. Kabupaten atau kota ya? Kabupaten kali ya. Nah, nggak tahu nih. Kita bisa cek nanti. Anyway, ini udah agak menanjak jalurnya, nanjak berliuk dikit, tapi masih oke lah ya, nggak terlalu ekstrim. Jalur masih agak besar, hati-hati aja, masih ada kendaraan cukup padat di sini. Nah, ini nanti mulai kalau udah keluar kota itu udah mulai jalurnya udah mulai agak sepi ya, dan mendekat ke Kintamani tadi jalannya lurus dan menanjak.
ini jalannya menanjak ya, terus nanjak terus, tapi nggak terlalu ekstrim sih, nanjak datar tapi nah ini kalau nyalip di tanjakan ya lumayan ya motornya ngeden dikit, jadi udah maksimum throttle ini, gasnya udah diputer habis ya. Jadi ya namanya juga 125 cc ya, jadi nggak terlalu kuat, tapi untungnya sendiri jadi masih oke sih, masih bisa nyalip lah dengan aman. Tapi kalau udah berdua mungkin ya ngeden ya, jadi jangan terlalu agresif. Ini jalannya agak sepi dan udah dingin ya, udah mulai dingin hawanya, udah adem lah, meskipun siang, dan nggak terlalu panas sih. Ada mobil. Anyway, ini seger ya, jalan seger, lurus, seger, nanjak terus. Kita menuju ke nanti gerbang Kintamani. Oke, nah ini kita udah mendekat ke gerbang, sebenarnya Geopark Gunung Batur ya, bukan Kintamani ya. Nah ini dia. Selamat datang di kawasan Geopark Mount Batur ya. Nah dari sini kita belok kiri. Nah setelah belok kiri ini ada pelataran ya, semacam untuk ya lihat-lihat ya. Jadi dari sisi kanan nih, yang sebelah kanan itu banyak ramai itu. Nah itu bisa melihat Gunung Batur sebelah kanan dan juga Danau Baturnya ya. Jadi ini parkirnya emang agak susah. Jadi parkirnya agak ke atas, harus jalan turun lagi ya ke arah viewing platform tadi. Ini ada banyak pasarnya, ada pasar sebelah kiri, ada Indomaret ya. Terus ke bawah itu bisa turun ke danau ya sebelah kanan. Nah karena kita mau ke hotel dulu, jadi kita langsung jalan ke atas, jadi terus lanjut. Nah di sini ada banyak resto dan cafe yang dengan pemandangan yang eksotis ya. Jadi di sisi kanan terutama yang menghadap Gunung Batur dan Danau Batur. Kita lanjut, ini kita udah sampai sih daerah sini ya. Ini coba kita lihat-lihat nanti di kiri dan kanan. Sebelah kiri sih biasa, pemandangannya ke belakang itu memang karena Denpasar, tapi ya biasa aja ya, kayak lihat ke bawah gitu, apa ke dataran rendah. Nah sebelah kanan ini udah mulai banyak resto-resto dengan pemandangan di baliknya yang menarik. Kalau kita lihat di kanan itu langsung bisa melihat Gunung Batur sama Danau Batur. Ini agak ramai sini biasanya karena keluar masuk parkir mobil. Nah ini juga ada resto lagi ya, tuh lihat sebelah kanan ya, pemandangannya luar biasa.
Nah, sini ada makanan menarik yaitu mujair nyat-nyat ya. Semacam apa ya? Kayak ya di ini ya, kayak dimasak ya, bukan digoreng ya. Jadi direbus dengan kuah ya, kuah kuning. Nah, ini banyak sekali motor nih. Nah, ini kafe-kafe ya. Wah, mulai macet ini. Ini Sabtu nih. Mau malam mingguan nih. Nah, itu banyak tuh parkir kiri kanan. Wah, macet. Hotel yang akan kita tuju itu namanya The Kayuan, Mount Batur View ya. Jadi nggak mahal, kita cari yang murah aja karena sendiri ya. Jadi ya ingin merasakan aja nih hawa pegunungan dengan touring motornya ya. Jadi ini beberapa bis nih, ada 3 bis kan. Ramai sekali ini turis-turis semua. Oke, kita lanjut terobos ya, gimana? Oke, nah iya lanjut aja. Lanjut terus ke atas. Agak sedikit berkelok kalau nggak salah jalur sini ya. Hotel Kayuan ini agak jauh sih dari danau ya. Jadi kalau mau lihat danau, mendingan tadi yang hotel-hotel yang kita lewati ya. Jadi itu lebih bisa melihat ke danau. Harganya memang lebih mahal karena pemandangannya lebih bagus. Jadi bisa lihat Mount Batur, Black Lavanya sama si danaunya ya. Kalau yang Kayuan ini danaunya agak jauh ya, jadi dia mendekat ke arah Gunung Baturnya, jadi bisa melihat Black Lava mungkin depannya, tapi ya danaunya agak jauh ya, jauh. Tapi nggak apa-apa, nah, mungkin lain kali semua keluarga bisa nginep di hotel yang lebih dekat ke danau, jadi bisa pemandangannya bisa lebih bagus ya. Itu pasti lebih mahal. Ini masih banyak kafe ya. Wah, ini ada VW lucu-lucu ini. Di sini banyak off-road ya, jadi kita bisa sewa off-road, sebenarnya mobil off-road untuk turun ke Gunung Batur ya, Black Lavanya. Jadi lava hitam ya. Sewa, saya nggak tahu berapa, 200.000 atau 300.000, nggak tahu. Ya, ini ada padi. Wah, ini ada kayaknya mahal. Restonya di bawah ya, di tebing bawah. Jadi itu parkirannya di atas. Nah, ini ada yang murah-murah banyak juga, tapi ya mau eksotis ya, cari yang resto yang bagus sekalian, mahal dikit. Oke, kali ini kita lanjut terus. Nanti ada belokan ke kanan, kita baru turun ke arah jalan itu ya, jalan truk pasir sebenarnya. Jadi kalau kita lihat reviewnya di Kayuan ini, ini ada tempat ini lagi nih, nongkrong lagi banyak. Waduh, ramai sekali tadi. Nah, di Kayuan ini hotelnya reviewnya kurang bagus ya. Oh ya, ini ada Indomaret terindah katanya. Indomaret terindah sama Starbucks terindah ini. Pemandangannya Mount Batur sama Danau Batur ya. Jadi Starbucks dan Indomaret terindah. Oh ya, ada Kayuan ini katanya reviewnya kurang bagus karena itu truknya sering lewat ya. Jadi truk pasir, truk batu dari Gunung Batur lewat situ, jalan itu. Jadi kalau truknya lagi nanjak, waduh itu berisik juga ya. Ya tapi karena kita nanti mau jalan-jalan, jadi nggak, ya paling malam tidurnya ya, moga-moga malam udah berhenti, jadi nggak terlalu ngaruh lah ya. Nah, ini ada Kintamani Coffee, Coffee Cafe ya. Ya mungkin kita bisa coba kapan waktu besok atau jalan-jalan nanti. Kalau ada waktu sih sorenya kita mau jalan-jalan nih ke Danau Batur ya. Jadi kita mau turun ke Danau Batur, mungkin part 2 ya, karena ini udah terlalu panjang ini. Pokoknya sampai tujuan dulu ke hotelnya. Udah macet, ayo jalan-jalan.
Masih banyak cafe ya. Wah, semua cafe semua ini. Resto dan cafe Montana. Lago. Nah, itu ada Alfamart terindah juga. Banyak yang apa? Alfamart, Indomaret yang dengan pemandangan terindah ya, karena biasa kan nggak ada pemandangannya. Ini ada lagi nih, apalagi nih, waduh nggak kelihatan. Restonya banyak sekali dengan pemandangan indah di belakangnya. Kita nanjak terus, nanti kita cari jalan ke kanan, baru turun. Mana ini? Coba. Oke, udah deket. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini. Wah, kelihatan mountain something. Blue Mountain apa ya? Nah, depan ini belokannya mana nih? Ini gak kelihatan ada belokan. Oh, belum. Oh, ini dia. Waduh, nggak kelihatan banget. Oke. Waduh, kayaknya kecuram nih. Perlu hati-hati. Ini jalannya curam banget. Apalagi pakai matic. Waduh, ini ada longsor lagi. Pakai matic nggak ada engine brake ya, jadi perlu main rem terus. Turunnya lumayan ekstrim ini. Nanjaknya ini nanti kalau mau keluar lumayan. Nah, itu truknya tuh, waduh, truk pasir apa truk batu tuh. Waduh, beloknya tajam banget. Nah, ada truk lagi. Itu dia hotelnya The Kayuan. Oke, kita sampai di hotel The Kayuan. Kita registrasi lalu beres-beres, dan mungkin kalau agak sorean baru kita jalan lagi. Oke, kita parkir di sini. Ya, sampai ketemu nanti di video kedua.